Posisi Indonesia dikepung oleh 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australian, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia juga berada di Pacific Ring of Fire atau jalur rangkaian gunung api paling aktif di dunia yang membentang sepanjang lempeng Pasifik. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan bencana. Secara geologis, daerah Yogyakarta terletak pada cekungan yang sudah terisi oleh material vulkanik gunung api. Gunung Merapi yang kadang kala menunjukkan aktivitas yang ditandai dengan gempa-gempa mikro di sekitar zona tersebut. Untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang besar dalam bencana, diperlukan sistem tata kelola tanggap bencana serta rekonstruksi atau rehabilitasi pasca bencana. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Magelang telah melakukan langkah antisipatif dan meningkatkan kesiapsiagaannya untuk memastikan respon yang efektif apabila terjadi bencana. Salah satunya, membentuk desa-desa penyangga bencana atau sister village untuk mengakomodasi masyarakat pengungsi dari wilayah KRB 3, juga melakukan penguatan kelembagaan. Penanganan bencana tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat. Pengetahuan masyarakat lokal dapat menjadi modal penting dalam pengurangan resiko bencana dan pemulihan pasca bencana. Namun, pengetahuan masyarakat ini belum terintegrasi secara komprehensif. Penanganan dan pengurangan resiko bencana erat kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kapasitas, tidak hanya sumber daya manusia, tetapi juga sarana-prasarana hingga manajemen terkait integrasi dan kolaborasi dibutuhkan dalam pengurangan resiko bencana. Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas untuk pengungsi korban erupsi, mulai dari gedung-gedung penampungan, logistik, dapur umum, serta sarana kesehatan hingga sanitasi dan toileting. Namun, dari sejumlah sarana sanitasi yang ditemukan pada kamp-kamp penampungan, belum ditemukan sistem sanitasi yang ramah bagi kelompok rentan dan orang dengan keterbatasan kemampuan. Akses yang tidak memadai ke toilet khusus dan terletak dengan baik selalu menjadi tantangan kritis bagi kelompok rentan, sehingga terkesan mereka ini seolah termarginalkan dan menjadi beban lingkungannya. Bahkan masyarakat dengan keterbatasan kemampuan ini menjadi bagian dari masyarakat minoritas yang masih kurang mendapatkan perhatian dengan baik oleh pemerintah, terutama pada aspek aksesibilitas. Universitas Muhammadiyah Magelang berkomitmen kuat untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan resiko bencana melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui disiplin ilmu eksakta maupun sosial. Betapa ilmu pengetahuan harus menjadi dasar pembuatan kebijakan. Universal design untuk toilet inklusif portable merupakan jawab atas permasalahan kelompok rentan di pengungsian. Universal design bertujuan untuk memudahkan hidup setiap orang melalui penciptaan produk, lingkungan binaan, dan komunikasi untuk dapat digunakan sebanyak mungkin orang dan memberi nilai tambah bagi setiap orang dari berbagai usia dan kemampuan. Desain toilet inklusif yang ditawarkan UMM Magelang memenuhi persyaratan. Yang pertama, equitable use atau kesetaraan dalam penggunaan. Desain dapat digunakan dengan baik oleh semua pengguna dengan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, flexibility in use atau fleksibilitas penggunaan. Desain dapat mengakomodasi pilihan dan kemampuan setiap individu dalam cakupan yang luas. Yang ketiga, simple and intuitive use atau penggunaan yang sederhana dan intuitif. Kegunaan desain dapat dengan mudah dimengerti, terlepas dari pengalaman, pengetahuan, kemampuan bahasa, atau tingkat konsentrasi pengguna pada saat akan menggunakan. Yang keempat adalah perceptible information atau informasi yang jelas. Desain memberikan informasi yang diperlukan pada pengguna secara efektif, terlepas dari kondisi lingkungan dan kondisi indera pengguna. Yang kelima, tolerance of error atau memberikan toleransi terhadap kesalahan.
Desain dapat meminimalisir risiko dan konsekuensi dari suatu kejadian atau tindakan tertentu. Yang keenam, low physical effort atau memerlukan upaya fisik rendah. Desain dapat digunakan secara efisien dan nyaman dalam segala kondisi. Dan yang terakhir, size and space for approach and use, atau menyediakan ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan. Kesesuaian ukuran dan ruang untuk pengguna menggunakan atau meraih sesuatu komponen, terlepas dari ukuran, postur tubuh, maupun perpindahan pengguna.